Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Acuh Tak Acuh. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Zefanya pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Memasuki tahun yang baru 2026 ini, ada sebuah pesan sederhana, namun sangat berguna bagi kita semua sebagai bekal untuk berjalan di tahun yang baru. Kitab Zefanya pasal 2 dimulai dengan sebuah pesan Tuhan demikian. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Pernyataan ini diarahkan kepada bangsa yang acuh tak acuh. Apa sebenarnya makna kata acuh tak acuh? Orang yang acuh tak acuh adalah orang yang mengambil sikap tidak peduli, masa bodoh, atau tidak ambil pusing dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan, sikap hati yang acuh tak acuh ini akan lama-kelamaan mengubah manusia menjadi pribadi yang serakah dan bahkan sangat kejam. Dimulai dengan sikap masa bodoh, lalu bertumbuh menjadi tidak mau ambil pusing. Kemudian, lama-kelamaan menjadi pribadi yang sangat egois dan serakah. Pribadi yang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Kehancuran sebuah bangsa itu dimulai ketika pemimpin dan penduduk bangsa itu mulai bersikap acuh tak acuh, memandang sebuah kebiadaban sebagai biasa, dan selama tidak mengganggu kepentingan saya tidak peduli apa yang sedang terjadi. Inilah sebuah kehancuran moral yang sangat berbahaya. Pada Perang Dunia Kedua, ketika gereja dan anak-anak Tuhan di Eropa tidak berbuat apa-apa, bahkan membantu untuk menghancurkan bangsa Yahudi saat itu, ada seorang gembala dari sebuah gereja di Jerman bernama Martin Niemöller yang menuliskan sebuah puisi berbunyi, pertama, mereka datang untuk kaum komunis, dan saya tidak angkat bicara, karena saya bukan seorang komunis. Kemudian mereka datang untuk kaum sosialis, dan saya tidak angkat bicara, karena saya bukan seorang sosialis. Kemudian mereka datang untuk kaum serikat buruh, dan saya tidak angkat bicara, karena saya bukan seorang serikat buruh. Kemudian mereka datang untuk kaum Yahudi, dan saya tidak angkat bicara, karena saya bukan seorang Yahudi. Kemudian mereka datang untuk saya, dan tidak ada seorang pun yang tersisa untuk angkat bicara bagi saya. Dapatkah saudara merasakan betapa dalamnya kehancuran yang ditimbulkan oleh sebuah sikap acuh tak acuh itu? Eropa hancur hanya karena sikap acuh tak acuh. Banyak perkara dan kejadian di masa-masa lalu di sekitar anak-anak Tuhan, bahkan di dalam bangsa ini juga, yang membuktikan
bahwa gereja Tuhan sudah bersikap acuh tak acuh terlalu lama. Hari ini, Tuhan berkata melalui nabinya Zefanya. Kitab Zefanya pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang kembali mengajar dan mengingatkan kami, untuk kami jangan sampai memiliki sikap acuh tak acuh. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan dari-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.